perempuan dan perempuan pemimpin tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman bagi laki-laki dan kepemimpinan laki-laki. Karena di dalam kepemimpinan perempuan dan perempuan pemimpin yang diperjuangkan adalah perubahan yang akan berdampak pada semua orang. Kalau misalnya perempuan dan laki-laki di dalam satu ekosistem sama-sama memiliki potensi agensi yang optimal untuk membuat perubahan, maka tantangan kehidupan yang semakin berat, yang semakin kompleks ini akan lebih mudah dihadapi. Karena semua keduanya misalnya mempunyai potensi dan kapasitas yang seimbang gitu untuk menghadapi persoalan-persoalan ini secara bersama. Misalnya ketika kepemimpinan hanya disandarkan pada laki-laki dan dalam satu keluarga, maka yang lain menjadi ketergantungan ya. Dia menjadi cantolan gitu ya, menjadi beban dalam tanda kutip dalam segala aspek kehidupannya kepada seorang pemimpin ini. Pemimpin ini yang harus memikirkan semuanya, misalnya mulai dari gula kopi misalnya kurang, apalagi jajan kurang, minyak mahal, sampai kemudian ikut dalam rembuk desa misalnya kan, dipikirkan oleh satu orang saja. Padahal ini semuanya menyangkut hajat orang banyak. Jika perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kapasitas memimpin, maka proses-proses kehidupan di dalam keluarga, di dalam masyarakat itu akan lebih mudah diatasi. Karena perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Pengalamannya tidak sama, secara biologis tidak sama, secara konstruksi sosial tidak sama, peran dan tidak sama, pembelajaran hidupnya tidak sama. Dan semua ini kalau dikumpulkan, dia akan menjadi satu kekuatan untuk membuat perubahan yang lebih bermakna, yang lebih menguntungkan untuk semua orang. Jadi misalnya perempuan yang punya pengalaman hamil, melahirkan, kemudian membesarkan anaknya dalam berbagai kesulitan, mengelola sumber penghasilan suami yang mungkin sangat terbatas untuk bagaimana cukup untuk seluruh keluarga, mengelola proses hidupnya, misalnya air yang susah dan sebagainya, punya pengalaman yang sangat kaya. Ini harus dilibatkan di dalam proses-proses ketika merancang sebuah program pembangunan. Kenapa? Karena pengalaman mereka bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tidak dialami oleh laki-laki, yang dunianya, ranahnya berbeda gitu. Laki-laki kan tidak mengalami di rumah ketika air susah gimana gitu, caranya dengan hanya air satu ember bisa untuk nyuci, bisa untuk segala macam misalnya ya. Dengan uang 100.000 bisa untuk 5 hari makan ya, seperti apa mengelolanya. Nah, kalau pengalaman perempuan kemudian dijadikan sumber rujukan, sumber pengetahuan perempuan dimintakan bagaimana kondisi ini, maka kebijakan ataupun program-program pembangunan akan bisa lebih responsif terhadap konteks yang ada. Misalnya kita ingin mengatasi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat gitu ya. Bagaimana supaya tidak terlalu pesat nih pertumbuhan penduduknya karena sumber daya yang terbatas. Sangatlah salah kalau perempuan tidak diajak bicara tentang hal ini, karena tubuh perempuanlah yang punya kapasitas untuk melahirkan, untuk hamil dan sebagainya. Jadi keputusan misalnya bagaimana caranya mengatasi laju pertumbuhan penduduk, itu perempuan harus dilibatkan. Nah, untuk itu makanya perempuan butuh ditingkatkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin.